Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'adlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizat. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yabtalika bisyai'in illa bihi khairan lak. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba yang bertakwa, sebagai hamba yang beriman, salah satu contoh, salah satu cirinya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, khususnya nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat tersebut, sampai saat ini kita tidak akan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Nikmat yang lain antara lain yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehingga pada kesempatan hari ini Allah telah memperkenankan kita, memberikan kesempatan kita untuk menghadiri salah satu kewajiban kita, ini sholat Jumat. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan tahun ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Allah sedang menguji kita dengan adanya pandemi corona, sehingga sebagian ibadah kita yang biasa kita laksanakan di masjid seperti sholat sunat tarawih dan nanti sholat Idul Fitri tentu tidak akan sempurna kita lakukan sebagaimana biasa. Namun kita tidak usah gelisah, kita tidak usah bersedih. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap melaksanakan ibadah puasa dengan sukacita. Namun sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenai pandemi corona, khatib menyampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah senang berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh akan aku uji kamu sekalian dengan rasa lapar, rasa takut, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfus, kematian, wa thamarat, dan paceklik. Artinya apa? Pandemi corona ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dengan ujian ini Allah akan tahu kita termasuk orang-orang yang bersabar atau tidak. Lantas Allah menutupnya di dalam satu ayatnya, di hadisnya, wa basyiris sabirin. Bersabarlah bagi orang-orang, beri kabarlah, beritahukanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang bersabar itu?
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menjalankan puasa termasuk dalam rangka mengasah kesabaran kita menghadapi hawa nafsu, cobaan yang lain sebagainya. Karena nama lain bulan Ramadan julukannya adalah Syahrus Sabr, bulan dimana kita harus bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai evaluasi, para ulama menjelaskan tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa menjadi 3. Yang pertama, shaumul awam. Puasa orang awam ini adalah puasanya orang yang hanya menahan ma yamna'u 'anil muftirat minal aqli wasyurb, yang mampu menahan dari makan dan minum saja, namun belum mampu menahan seluruh panca inderanya, belum mampu menahan hatinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah shaumul khas. Siapakah orang-orang yang mencapai derajat shaumul khas? Shaumul khas adalah puasanya orang-orang yang mampu menahan makan dan minum serta seluruh panca inderanya dari segala hal yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah shaumul khawasil khawas. Tidak hanya menjaga dari makan dan minum, panca indera hatinya pun dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Lantas siapakah orang-orang yang akan bersedih ketika Ramadan meninggalkan kita? Tentunya hanyalah orang-orang yang mencapai minimal level yang kedua atau yang ketiga yang akan merasakan sedihnya ditinggalkan Ramadan. Kenapa? Betapa tidak sedih. Amal kebaikan dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai evaluasi ibadah puasa kita tahun ini, apakah lebih baik daripada tahun kemarin atau sebaliknya? Puasa kita tahun ini mencapai level manakah? Apakah puasanya orang awam yang hanya menahan dari lapar dan dahaga, ataukah panca indera kita, hati kita berhasil kita jaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian sedikit khutbah yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam rangka mencapai level yang ketiga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والطاعون خصوصا فيروس كورونا عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.